Siap. Sip, mantap. Oke, mantap. Ready, action. Nah, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai konstruksi jembatan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak kalau apa itu jembatan? Nah, jembatan itu adalah suatu struktur konstruksi yang memungkinkan rute transportasi melalui sungai, danau, kali, jalan raya, jalan kereta api, dan lain-lain. Jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, saluran irigasi, dan pembuangan. Nah, setelah mengetahui pengertian jembatan, fungsi jembatan itu apa sih? Nah, fungsi jembatan itu yang pertama, sebagai alat penghubung, yaitu penghubung dua ruas jalan yang dilalui rintangan seperti aliran sungai, jalan raya, dan jalan kereta api. Yang kedua yaitu sebagai sarana infrastruktur. Yang ketiga sebagai meningkatkan perekonomian negara karena akses untuk mengangkut barang dan permintaan jasa menjadi lebih mudah karena adanya jembatan ini. Yang keempat itu meningkatkan perekonomian masyarakat karena banyak kawasan sekitar jembatan yang dijadikan sebagai objek wisata. Nah, jembatan itu bisa dijadikan sebagai objek wisata loh. Yaitu contohnya yang pertama di Indonesia ada Jembatan Suramadu dan di luar negeri ada Jembatan Golden Gate. Halo teman-teman, di sini saya bakal ngejelasin mengenai macam-macam jembatan. Menurut teman-teman, apa aja sih macam-macam jembatan? Ya, bener banget. Ada macam-macam jembatan berdasarkan bahan dan yang berikutnya berdasarkan struktur. Nah, kita bahas dulu nih teman-teman, macam-macam jembatan berdasarkan materialnya atau bahannya. Jadi, kalau kita perhatikan nih teman-teman, mungkin teman-teman juga udah sering lihat kan jembatan di mana-mana. Mungkin teman-teman sering naik flyover gitu kan, mungkin teman-teman suka naik jembatan gantung. Itu kan bahan-bahannya beda-beda kan ya teman-teman. Jadi kalau kita rangkai atau kita klasifikasikan, ada apa aja sih jembatan berdasarkan bahannya? Ada yang pertama itu jembatan kayu. Terus yang berikutnya adalah jembatan baja, beton, bambu, dan sebagainya. Nah, sekarang kita bahas dulu nih jembatan bambu. Biasanya nih teman-teman, kalau jembatan bambu itu, bambu yang digunakannya itu harus bambu yang tua dengan kualitas yang baik, sehingga bisa mengakomodasi atau menunjang kekuatan yang baik pula, keulatan yang baik pula, sampai ke awetannya juga gitu. Jembatan bambu ini juga punya jenis-jenisnya loh teman-teman. Ada yang tahu nggak nih kira-kira jenis-jenis jembatan bambu apa aja sih? Ya, benar banget teman-teman. Yang pertama itu ada bambu gombong. Terus yang berikutnya ada bambu betung, dan yang terakhir ada bambu tali. Nah, tapi apakah semua bambu bisa digunain buat jembatan? Saya pikir tidak. Yang pertama itu ada syarat-syaratnya teman-teman. Syarat yang pertama itu bambu harus tadi berumur tua, berkualitas yang baik gitu kan. Dan yang berikutnya, pelupuh dan barang anyamannya itu harus terbuat dari bambu yang terendam dengan baik, tahan lama, dan terbuat dari jenis bambu dengan garis tengah minimum 4 cm. Dan harus terbuat dari kulit bambu. Nah, teruntuk bambu untuk tiang atau cerucuk stabilitas tanah itu harus dari jenis yang tahan lama dengan garis tengah minimum 8 cm gitu. Nah, berikutnya ada jembatan kayu. Nah, jembatan kayu ini merupakan jembatan yang dapat diperbaharui atau renewable. Keren banget ya bahasanya. Renewable. Artinya apa sih teman-teman? Ya, jadi teman-teman bisa perbaharui terus jembatannya.
tidak seperti jembatan beton mungkinnya yang pemeliharaannya lebih kompleks gitu. Tapi kalau jembatan kayu ini lebih mudah. Kalau misalnya teman-teman ada kerusakan, cukup beberapa bagian yang saja yang diganti gitu. Nah, kayu juga selain itu juga merupakan kayu yang harus berbahan kayu lapis atau yang biasanya dipakai buat furniture gitu. Nah, kenapa sih teman-teman kita harus pakai jembatan kayu? Menurut teman-teman apa? Iya, benar. Terus, benar banget. Terus, itu keren banget sih teman-teman. Jadi, kalau misalnya saya simpulin ya teman-teman, ada beberapa keuntungan. Yang pertama nih, kayu itu ringan. Terus biaya transportasinya juga murah. Jadi, sedikit kurangin cuan. Terus yang kedua, itu pekerjaannya juga tidak perlu memerlukan alat-alat khusus atau tenaga ahli yang berkompetensi tinggi gitu. Dan yang ketiga, kayu itu nggak mudah korosi teman-teman. Maksudnya kayu itu nggak mudah teroksidasi oksigen atau karatan kayak baja, sehingga pemeliharaannya juga lebih awet gitu. Dan yang terakhir, kayu ini merupakan bahan yang estetik. Jadi indah banget buat teman-teman. Kalau teman-teman lihat gitu kan, dibandingkan jembatan beton yang terlalu kaku gitu, kayu ini lebih estetik, enak dipandang gitu. Nah, berikutnya ada jembatan yang nggak kalah menarik dan kerennya. Apa sih jembatan apa? Jembatan beton. Nah, jadi biasanya nih penggunaan semen alam, kalau kita lihat sejarah nih ya, kita lihat sejarah dari jembatan beton tuh, dulu tuh penggunaan semen alam itu untuk konstruksi pertama kali digunakan pada abad ke-19. Semen Portland pada saat itu mendominasi sebagai jembatan setelah tahun 855. Kemudian beton massa ini banyak digunakan untuk jembatan lengku dan struktur bawah konstruksi jembatan. Gitu. Oke, dalam penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan ada jembatan bambu, kayu, dan beton. Yang selanjutnya ada jembatan baja. Seiring dengan kemajuannya teknologi jembatan dalam pemanfaatan material, maka jembatan dalam bentangan yang panjang tidak dapat dibuat atau dibangun dari bahan kayu yang terbatas panjang dan kemampuan dukungannya. Karena itu, diupayakan material lain yang dapat mengatasi kesulitan tersebut. Rangka baja adalah salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan di atas. Selanjutnya, ada macam-macam jembatan berdasarkan struktur, yaitu ada jembatan plat, yaitu slab bridge, terus jembatan plat berongga, yaitu voided slab bridge, jembatan gelagar, girder bridge, jembatan rangka, truss bridge, jembatan gantung, suspension bridge, dan jembatan cantilever. Jembatan slab. Slab atau plat adalah sebuah elemen struktur horizontal yang berfungsi menyalurkan beban mati ataupun beban hidup menuju rangka pendukung vertikal dari suatu sistem struktur. Elemen-elemen horizontal dalam satu arah ataupun bekerja dua arah yang saling tegak lurus atau biaksial. Jembatan plat berongga atau voided slab bridge. Plat beton, prategang yang biasa digunakan untuk bentangan yang lebih panjang pada jembatan. Dan jembatan gelagar. Jembatan gelagar merupakan jenis jembatan yang paling umum dan paling sederhana di Indonesia. Dasarnya terdiri dari bar horizontal yang setiap ujungnya didukung oleh abutmen. Sementara itu, jembatan gelagar yang lebih panjang atau multispan harus didukung struktur tambahan, yaitu pilar. Jumlah pilar yang digunakan disesuaikan berdasarkan perencanaan jembatan tersebut. Dan jembatan rangka. Jembatan rangka batang atau dalam bahasa Inggris disebut truss bridge adalah jembatan superstruktur yang terdiri dari truss, struktur elemen yang terhubung biasanya berbentuk segitiga. Ya, kali ini saya akan membahas jembatan rangka. Apa itu jembatan rangka? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Nah, biasanya ini
dilihat di mana sih? Ya, ada yang jawab di rel kereta api buat jalan kereta api, ada juga di jalan. Nah, ini adalah gambar dari jembatan rangkanya. Seperti ini. Ya, ini adalah jembatan rangka. Bisa dilihat? Betul sekali. Ini adalah jembatan rangka. Nah, jembatan rangka ini atau yang disebut dengan truss bridge adalah jembatan yang superstruktur yang terdiri dari truss. Nah, struktur elemen yang terdiri dari truss ini terhubung biasanya berbentuk segitiga. Nah, elemen yang terhubung itu pada bagian lurus itu dapat menerima gaya tekan, gaya tarik, atau kombinasi keduanya sebagai respon terhadap beban yang bergerak dinamis. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang jembatan gantung. Nah, ada yang tahu gak sih jembatan gantung itu seperti apa? Jembatan ada yang kabel? Yang ada kabel? Ya, betul sekali. Jembatan yang ada kabel tapi kurang lengkap. Nah, kali ini saya akan membahas jembatan gantung. Nah, jembatan gantung adalah jenis jembatan yang menggunakan tumpuan tegangan kabel dari tumpuan samping, yang artinya tadi ada yang jawab jembatan yang ada kabel. Nah, bisa dilihat ini adalah gambar jembatan gantung. Ya, ini adalah jembatan gantung. Bisa dilihat ada kabel ya. Ya, itu adalah jembatan gantung. Oke, sebuah jembatan gantung biasanya memiliki kabel utama berlabuh di setiap ujung jembatan. Nah, setiap beban yang diterapkan ke jembatan berubah menjadi tegangan dalam kabel utama. Oke. Ya, selanjutnya saya akan membahas jembatan cantilever. Nah, di sini ada yang tahu gak sih jembatan cantilever itu seperti apa? Oh, sepertinya kalian tidak tahu. Nah, saya akan kasih lihat gambarnya seperti apa jembatan cantilever itu. Nah, ini dia gambar ya. Nah, ini gambar jembatan Fort Bridge yang terletak di Skotlandia. Bisa dilihat? Nah, ini adalah jembatan cantilever. Nah, oke. Tutup. Oke. Selanjutnya, saya akan membahas jembatannya. Nah, jembatan cantilever ini adalah jembatan yang dibangun menggunakan cantilever. Nah, cantilever itu seperti apa sih? Nah, cantilever itu struktur yang memproyeksikan secara horizontal ke luar angkasa yang didukung hanya pada satu bidang. Nah, jembatan ini biasanya kalau ditemui di Indonesia itu, nah, ada jembatan Mahakam-Pulu dari Samarinda dan jembatan Rupiah yang membelah Sungai Barito. Nah, sekian pembahasannya. Oke. Nah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai fungsi serta pengertian dari jembatan. Lalu juga ada penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai macam-macam jembatan. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian jembatan. Teman-teman, tahu nggak sih bagian-bagian jembatan itu ada apa saja? Ya, betul sekali. Jembatan secara umum itu terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama, struktur jembatan bagian atas atau upper struktur. Dan yang kedua, yaitu struktur jembatan bagian bawah atau substruktur. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai struktur jembatan bagian atas. Struktur bagian atas atau upper struktur. Struktur bagian atas atau upper struktur merupakan bagian dari jembatan yang berfungsi untuk menerima beban langsung dari jembatan, yaitu meliputi berat sendiri dari jembatan, beban hidup, beban mati tambahan seperti beban lalu lintas kendaraan, gaya rem, beban pejalan kaki, dan lain-lain. Nah, teman-teman, tahu gak sih bagian-bagian dari struktur jembatan bagian atas itu ada apa saja? Ya, betul. Yang pertama itu ada trotoar.
trotoar merupakan tempat berjalan bagi para pejalan kaki agar tidak mengganggu jalannya lalu lintas kendaraan. Selain trotoar, yang kedua yaitu ada selap lantai kendaraan. Selap lantai kendaraan ini berfungsi sebagai lewatan dan penahan beban kendaraan ketika lalu lintas sedang berjalan, yaitu tempat berjalannya lalu lintas kendaraan seperti mobil, motor, truk, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada gelagar atau girder. Gelagar atau girder ini terdiri dari gelagar induk atau memanjang, dan yang kedua itu ada gelagar melintang. Lalu yang keempat ada balok diafragma. Fungsi utama dari balok diafragma ini yaitu untuk mengakukan girder yang satu dengan yang lainnya dari pengaruh gaya beban melintang. Lalu yang kelima ada ikatan pengaku atau nama lainnya yaitu ikatan angin atau ikatan melintang. Untuk mendapatkan kekakuan jembatan pada arah melintang dan menjaga torsi, maka diperlukan ikatan pengaku ini. Lalu yang terakhir ada tumpuan atau bearing. Tumpuan atau bearing ini merupakan bagian dari jembatan bagian atas yang berfungsi atau memfasilitasi beban-beban kendaraan yang berada di atasnya, serta beban lainnya dari struktur bangunan bagian atas ke bangunan jembatan bagian bawah, yaitu ke fondasi yang pada akhirnya akan disalurkan ke tanah. Selanjutnya ada struktur bagian bawah jembatan atau substruktur. Struktur bagian bawah jembatan berfungsi untuk memukul seluruh beban struktur atas dan beban lainnya yang ditimbulkan oleh tekanan tanah, aliran air yang hanyutan, tumbukan, gesekan pada tumpuan, dan sebagainya, untuk kemudian disalurkan ke fondasi. Selanjutnya, beban-beban yang dari fondasi tersebut akan disalurkan ke tanah dasar. 3. Nah, teman-teman, pasti sudah tahu kan struktur bagian bawah jembatan itu apa? Ya, fondasi merupakan salah satu bagian dari struktur jembatan bagian bawah. Selain fondasi, ada beberapa bagian dari struktur bagian bawah jembatan, yaitu yang pertama ada pangkal jembatan atau nama lainnya yaitu bahasa Inggrisnya yaitu abutment. Pangkal jembatan atau kepala jembatan ini merupakan bagian jembatan yang berada pada ujung-ujung jembatan. Fungsinya yaitu sebagai pendukung bagi bangunan jembatan atas. Selain itu juga berfungsi sebagai penahan tanah. Lalu yang kedua ada pilar jembatan atau pier bahasa Inggrisnya. Pilar atau pier ini berfungsi sebagai pendukung bangunan jembatan bagian atas. Pilar atau pier ini biasanya terletak di antara abutment atau pangkal jembatan. Lalu yang terakhir yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, yang sudah teman-teman sekalian tahu, yaitu fondasi. Fondasi ini fungsinya untuk apa sih? Ya, fondasi ini berfungsi untuk meneruskan beban-beban yang berada di atas jembatan untuk disalurkan ke tanah dasar. Pada perencanaan fondasi harus terlebih dahulu melihat kondisi tanahnya. Mulai dari kondisi tanah ini, kita dapat menentukan jenis fondasi yang akan dipakai. Jenis-jenis fondasi yang dipakai pada jembatan ada berbagai macam. Salah satu yang sering dipakai yaitu ada fondasi tiang pancang, fondasi tiang bor, dan juga ada yang memakai fondasi sumuran.